Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam kondisi dan keadaan yang sehat walafiat. Ya, untuk sahabat-sahabatku semua, kita saling mendoakan, saling bertutur sapa yang baik. Dan tentunya kita di media ini, di layar kaca ini, walaupun ya cuma di depan kamera, kita bisa silaturahmi, saling mendoakan dan saling bertutur sapa yang baik. Baik sahabat-sahabatku semua, pecinta jejak misteri alam, dimanapun anda semualah pokoknya kabeh ya, dimanapun anda berada ya, tentunya tak lain dan tak bukan, kita adalah saudara semua ya, tidak memandang ras, suku dan agama. Tentunya dalam kesempatan sore hari ini saya akan membahas tentang kezaliman seorang sahabat dan bahkan seorang yang sudah dianggap keluarga sendiri menjadi seorang pengkhianat, dan tentunya dia adalah orang-orang yang mempunyai hati yang tidak bersih, katakanlah yang mempunyai hati yang iri, punya sifat iri, dengki. Siapa dia nanti kita akan bahas ya. Tentunya kita ngopi dulu sahabatku ya. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas lagi seperti yang saya udah ceritakan, udah bahas yang waktu ini kemarin. Tetap sampai kapanpun pembahasan tentang Samsudin, tentang Joko Arek, Opavian, dan seorang pengkhianat tentunya akan saya bahas terus, karena permasalahan ini belum ada kelar, belum ada selesainya. Dan saya Mbah Jenggot ya, bukan sok ya, bukan kayak gimana. Tentunya yang di sini yang saya akan perangi adalah kezolimannya, bukan masalah sok saya mempunyai ilmu dan berani, saya mempunyai kekuatan dan sok berani, tidak. Di sini demi kebenaran, karena di situ saya ada kezoliman, saya akan ikut memerangi, membantu orang yang dizolimi, membantu orang yang disatroni. Gus Samsudin sudah kita lihat orangnya fair, menerima tamu dengan ya seperti orang biasanya lah, diterima, dikasih kopi, disuguhin hidangan. Tapi dengan kedatangannya Joko Arek ini dianggap memang sudah tidak wajar dan tidak ada etika sama sekali. Makanya saya di sini ya bersikeras untuk memerangi si Joko Arek ini. Si bangsat ini harus kita perangi. Bukan Joko Arek aja yang bangsat, tapi yang bangsat ini si Opa juga ini, Opa Cungkring ini. Itu bangsat juga. Ya. Dan saya ini belum menemukan Fikri nih. Fikri posisi sekarang ada di mana ini? Si pengkhianat musuh dalam selimut ini yang masih saya cari tahu posisi sekarang di mana. Bahkan di dalam ya ponpesnya Gus Samsudin ini pasti ada orang-orang yang menjadi telik sandinya si Joko Arek. Entah itu dari keluarganya Gus Samsudin sendiri yang tidak suka, ataupun dari santri-santrinya. Yang jelas di sini pasti ya ada. Bahkan saya lihat tadi ya di kontennya Gus Samsudin juga, Gus Samsudin sudah pergi ke goa ya, sudah pergi ke goa yang jelas bersama santrinya. Kita tidak tahu dengan tujuan apa di dalam goa.
dan Pak Rete juga sudah mengantar suatu apa ya, makanan atau apalah di situ. Nah, ini saya tidak tahu juga ini apakah ini Pak Rete ini sebagai mata-mata juga ini ya, atau telik sandi daripada Joko Arek. Karena ketika Joko Arek ini datang, maksud saya ketika Pak RT datang, sudah di situ sudah ngobrol-ngobrol, ngopi bareng, bercanda ya. Tidak selang lama dia datang, Joko Arek sama Opa. Jangan-jangan ini ada terkaitan si Pak RT ini sama Joko Arek. Apakah ini Pak RT ini seorang mata-mata juga yang dibayar oleh Opa? Nah, di sini nih takutnya di sini ini ada main juga ini ya. Pak RT ini bisa-bisa ada main antara Gus Samsudin dan juga Joko Arek. Jadi dia akan nyaplok dua sisi. Dari Gus Samsudin dia sebagai penengah, bilangnya ya, katakanlah dia orang yang tidak mempunyai pendirian lah, bisa membela sana ataupun membela sini, dan dia bisa aja ngomong tidak membela sana, tidak membela sini. Tapi kita di belakangnya itu kan tidak tahu. Di belakang semua itu kita tidak tahu. Ya. Di belakang itu kita tidak tahu apakah Pak RT atau Pak Rete ini ada main sama Joko Arek dan Opa Pian. Ini yang bahaya. Jadi orang yang dekat, orang yang lama sudah tinggal di tempatnya Gus Samsudin terus sekarang menjadi pengkhianat, ini yang paling bahaya lagi, musuh dalam selimut ya. Dan saya ya memberikan suatu peringatan kepada Joko Arek lagi, jangan kamu macem-macem sama keluarga Gus Samsudin. Walaupun saya bukan bagian dari keluarga dia dan saya bukan siapa-siapanya Gus Samsudin, tapi kamu jangan macem-macem. Karena semua yang kamu lakukan, semua yang kamu perlakukan di Padepokan ataupun di tempatnya Gus Samsudin, ini akan membuat bencana besar, artinya bisa membuat masalah besar di situ. Dan efeknya bukan keluarga Gus Samsudin aja, nanti akan ada orang-orang ya, pelaku spiritual, para spiritual akan bersatu untuk menggempur kamu. Salah satunya saya yang akan turun tangan nanti, yang akan turun saya ke tempat itu kalau kamu tidak berhenti. Pokoknya untuk beberapa hari ini saya tunggu aktivitas kamu dan saya lihat terus, saya pantau terus aktivitas kamu. Bagaimana nanti kamu akan bergerak, seperti apa. Seandainya kamu masih juga seperti itu, saya tidak main-main dan tidak segan-segan untuk melibas kamu, Joko Arek ya. Apalagi si cungkring itu ngatain doboler sama Gus Samsudin, tapi diri kamu ini juga termasuk doboler. Dan lagian ngapain kamu datang ke goa ya, mencari ke goa juga, kalau tidak kamu ada yang menunjukkan, kamu tidak ada yang ngasih tahu, di situ pastinya kamu juga tidak akan tahu Gus Samsudin di dalam goa. Yang jelas kamu ini jangan-jangan ada main sama Pak Rete ini ya. Bisa aja Pak Rete berpura-pura ya di depan Gus Samsudin tidak tahu apa-apa ya, tidak senang dengan Gus Samsudin dan tidak senang sama Joko Arek. Anggap aja lah di tengah-tengah, tapi di tengah-tengah ketika dia ngomong di depan mereka, tapi di belakang mereka bisa aja main, bisa aja kamu nyaplok sana nyaplok sini. Karena aktivitas yang dilakukan oleh Gus Samsudin selalu dipantau ya, dan selalu ketahuan.
karena kamu beralasan, ya, alasan kamu aktivitas semua Pak Gus Samsudin, aktivitas semua Gus Samsudin kamu harus tahu. Bilangnya kan kamu seperti itu. Setiap aktivitas apapun, entah itu bikin konten atau apa, kamu kan pengen tahu. Nah, disinilah ada kecurigaan saya terhadap kamu, ya Pak Rete. Ada kecurigaan terhadap kamu karena saya tahu kamu selalu memantau Gus Samsudin. Ketika kamu memantau, kenapa Joko Arek ini pasti tahu juga. Jangan-jangan ini antara Gus Samsudin sama kamu dan si siapa Opa. Kamu bilang di depan mereka kamu tidak ada apa-apa, tidak ada main, tapi di belakangnya bisa-bisa kamu mencubit Gus Samsudin kamu. Nah, ingat Pak Rete ya, saya juga udah kenal baik sama sampean, sudah kenal seperti kita layaknya udah kenal lama. Saya tahu panjenengan itu orang baik, orang yang jujur ya. Dan jangan sampean juga ini tertipu oleh iming-iming yang dilakukan oleh Opa terhadap si Joko Arek. Jangan kamu ya. Mohon maaf ini Pak Rete ya. Semua di sini saya tahu aktivitasnya. Saya pantau juga lewat media ini. Seperti apa gerak-gerik kamu, seolah-olah bagaimana. Saya tahu di situ. Jangan-jangan kamu ini ada main juga ya. Kamu bersekongkol sama mereka, sama topoler-topoler itu. Saya sudah seneng lihat sampean Pak ya, Pak Rete. Saya sudah seneng lihat sampean sudah bersatu ya. Sudah bisa berkomunikasi dengan baik seperti keluarga sama Gus Samsudin. Tapi saya takutnya kamu ada main juga bersekongkol dengan mereka, sama topoler-topoler, sama pengkhianat. Itu saya takutnya di situ. Ingat ya, semua Gus Samsudin ya, saya kasih tahu lebih berhati-hati lagi untuk menangani masalah ini, menyikapi tentang masalah ini, menghadapi Joko Arek, Opa ya, karena mereka ini adalah orang licik. Walaupun toh dulu saya sudah mengenal lama sama Joko Arek, orang baik, tapi sekarang ini karena dia sudah dicuci otaknya, sudah diiming-imingi dengan harta, dengan uang yang sudah menjadi hak miliknya dia sekarang 100 juta. Saya tahu 100 juta itu buat uang DP, saya tahu di situ. Lah nanti kalau ini terjadi, dia berhasil melumpuhkan sampean, berarti mendobrak tempat sampean, terus sampean itu sudah tidak bisa apa-apa, dia akan mendapatkan hadiah 1 miliar ya. Jadi untuk Gus Samsudin ya, berhati-hati lagi dan waspada, karena mereka ini adalah orang-orang yang licik, orang-orang yang punya pikiran-pikiran picik. Joko Arek ini memang harus diginiin nantinya kalau ketemu saya ya. Jangan macam-macam kamu Joko Arek ya. Kamu kalau sudah berhadapan sama Mbak Jenggot, saya bersifat bisa arogan seperti kamu juga. Saya bisa melakukan seperti Anda yang lakukan kepada Gus Samsudin. Bahkan saya bisa lebih daripada itu, lebih daripada seperti kamu melakukan itu. Tapi kalau seandainya dalam tempo dekat ini kamu tidak sadar dan kamu tidak berhenti untuk mendobrak tempat Gus Samsudin, dan mau tidak mau saya harus turun tangan. Walaupun saya jauh di sini, tapi mata saya bukan dua aja. Mata saya bukan dua aja, tapi banyak di sana-sana ada, dan selalu memberikan info kepada saya. Dan mereka juga yang jelas ya, sudah geram, sudah tidak sabar pengen melumatkan kamu,
Tapi mereka semua ini juga ya nunggu kesadaran kamu. Kalau kamu tidak sadar dan kamu tidak berhenti untuk melakukan itu, tindak lanjut kamu di situ, ya terpaksa nanti akan semua turun tangan. Saya harap ini ya semua spiritual ini bersatu untuk menggempur kezoliman. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Barusan saya telepon ya, barusan sebelum saya buat ini ya konten ini, tadi saya telepon Joko Arek. Dia tidak berani ngangkat, bahkan di reject ketika saya telepon ya, langsung di reject sama Joko Arek. Saya WA tidak dibalas. Tujuan saya apa nelpon? Tujuan saya pengen memperingatkan kepada dia supaya dia berhenti untuk merongrong ke ponpesnya Gus Samsudin. Saya tujuannya seperti itu. Dan WA pun tidak dibalas. Udah saya tulis, Mas Joko Arek, tolong ya, hentikan perbuatan kamu, kezaliman kamu kepada orang. Walaupun sudah jelas-jelas kamu ya menzolimi seperti itu, seandainya ini kamu lakukan terus, ya terpaksa secara hukum nanti yang akan dilakukan. Maka dari itu ya, untuk Joko Arek sebelum nih hukum berjalan ya, hukum negara ya, kalau kita memakai hukum rimba, makanya ini saya belum berani bertindak. Karena apa? Saya nunggu kesadaran kamu. Kalau nanti emang kamu tidak berhenti ya, hukum rimba pun akan terjadi. Peperangan antara spiritual ya, akan terjadi di tempatnya Gus Samsudin. Salah satunya saya yang akan turun tangan. Tapi seandainya itu nggak bisa ditanggulangi, nggak bisa dicegah ya, terpaksa akan turun tangan juga hukum yang akan menangani kamu ya. Jadi gitu sahabat-sahabatku semua ya. Bukan saya mengada-ngada, artinya membuat cerita-cerita halu, tapi di sini saya pantau juga emang Joko Arek ini emang kurang ajar ini. Kok yo tegone ya, dengan bahasa kita, kok teganya orang yang pernah sudah dikasih sesuatu oleh Gus Samsudin ternyata sekarang menjadi ya, momok atau biang keroknya. Ini sudah kurang ajar betul. Walaupun dibandingkan dengan pesulap merah yang dulu sampai viralnya seperti itu, bahkan sampai hukum negara sudah berjalan, ini juga akan terjadi nantinya kalau kita tidak cepat-cepat ya, menangani masalah ini. Dan kamu nih Joko ya, tidak puas-puasnya dengan kelakuan kamu, pengen tahu ilmunya Gus Samsudin, udah dites kebalnya, sudah diatraksikan, sudah diuji, tapi kamu masih juga kurang dan pengen tahu lagi. Bahkan kamu sampai mengejar di gua tadi itu, sampai kamu nyari-nyari di gua. Lagian ngapain kamu nyari-nyari di situ? Dan saya juga di sini ada kecurigaan kepada Pak Rite nih, jangan-jangan Pak Rite ini ada kesekongkolan kepada Joko Arek. Karena pemantauan Pak Rite ini ya, memantau aktivitasnya Gus Samsudin ini selalu diketahui oleh Joko Arek. Karena Pak Rite ini memang sudah diizinkan untuk memantau semua aktivitas Gus Samsudin, tapi bisa-bisa ini disalahgunakan oleh Pak Rite. Bisa-bisa ini Pak Rite bekerja sama dengan Joko Arek dan Opa Congkring ini ya. Inilah yang akan terjadi seandainya ada orang jadi pengkhianat juga ya. Mohon maaf nih Pak Rite ya, cuma saya akan mengira-ngira, tidak menuduh ya. Seandainya ini benar kelakuan sampean seperti itu, Mbah Jenggot juga akan turun tangan ya. Itu ya.
Jadi sahabatku semua di luar sana, ya, baik Indonesia bahkan mancanegara, ya, untuk kesempatan hari ini emang kesempatan yang lagi panas-panasnya membahas tentang Gus Samsudin yang dijolimi lagi oleh sahabat sendiri dan bahkan santrinya sendiri yang menjadi pengkhianat. Ya, semoga dan mudah-mudahan Gus Samsudin dilapangkan rezekinya, diberi kesabaran dan dimudahkan segala urusannya, dan semoga ya, apa yang terjadi di Padepokan ini cepat-cepat damai selalu dan cepat-cepat adem maneh, dingin lagi. Oke, Mbah Jenggot pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai.